Baik, selamat pagi anak-anakku. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu bab 3, dengan judul Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan ini menurut acuan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Urutannya adalah sebagai berikut, bisa dilihat ya, mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Untuk selebih mengetahui atau mendalami materi, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk perhatian, ada beberapa kata-kata mutiara atau kata-kata moto menurut Gananglas kita, yaitu jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai, dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Jadi, sesuatu yang kalian pelajari itu sebaiknya atau supaya bermakna itu jika dilaksanakan. Kita lanjut. Konsep pembelajaran diatur dalam beberapa peta konsep, yaitu yang pertama adalah makna tata urutan, peraturan perundang-undangan, proses pembentukan, dan ketaatan terhadap peraturan tersebut. Yang pertama adalah makna tata urutan perundang-undangan. Apa maknanya? Tata urutan perundang-undangan yaitu susunan yang terdiri atas aturan yang terhubung secara sistematis dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Hierarkinya ini tadi seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mulai dari Undang-Undang 45, UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Perda Kota atau Kabupaten. Tata itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aturan. Biasanya dipakai dalam kata majemuk yang berarti kaidah, aturan, susunan, cara menyusun, dan sistem. Sedangkan peraturan perundang-undangan yaitu semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi peraturan ini ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara. Catatan pentingnya yaitu pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Perkembangan tata urutan perundang-undangan di sini ada mulai dari TAP MPR, sedangkan tahun 96 ada 6, TAP MPR tahun 2000 ada 7, sedangkan ketentuan TAP MPR tidak berlaku. Selanjutnya diganti menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, dan ini sudah tidak berlaku lagi. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang dianut sampai sekarang. Aturan perundang-undangan atau hukum ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Penjelasan aturan perundang-undangan. Ya, jadi peraturan perundang-undangan adalah norma norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara, pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Di sini ada, ini harusnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kita mulai dari penjelasan aturan perundang-undangan. UUD 45. UUD 45
di sini adalah hukum dasar konstitusi yang merupakan peraturan tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945 menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Selanjutnya, yang kedua adalah TAP MPR. TAP MPR itu adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR yang terdiri dari dua macam, yaitu keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat dalam majelis saja, sedangkan ketetapan itu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam maupun keluar majelis. Yang ketiga yaitu undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden mengenai kepentingan yang memaksa, begitu, diajukan di DPR dalam persidangan dan bisa dicabut, begitu, setelah keadaan sudah membaik. Selanjutnya peraturan pemerintah. Ini peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang, begitu. Selanjutnya adalah peraturan Presiden. Apa itu peraturan Presiden? Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, ya jelas untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam kekuasaan pemerintahan, begitu. Selanjutnya adalah Perda provinsi, yaitu peraturan daerah provinsi yang diatur atau dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Sedangkan yang terakhir adalah Perda kabupaten kota. Ya, ini adalah perda atau peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dan disetujui oleh bupati atau wali kota. Oke, kita lanjut ke proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagaimana proses pembentukannya? Diawali dari perencanaan, selanjutnya penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Aspek-aspek pembentukan perundang-undangan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu aspek material, yaitu isi dan substansial, dan yang kedua adalah aspek formal atau kegiatan atau prosedural. Asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan ada 7, termasuk kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, materi, dapat dilaksanakannya, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan, dan sebagainya. Selanjutnya, materi muatan. Di sini ada pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, maksudnya untuk persatuan, begitu. Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Bagaimana proses pembentukan UUD? UUD 1945 disusun oleh BPU PKI dan disahkan oleh PPKI. Terdapat beberapa kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Karena apa? Itu terdapat norma hukum dasar atau kaidah fundamental norm, yaitu untuk mempertahankan NKRI, sistem pemerintahan presidensil, dan Pancasila. Sedangkan menggunakan cara adendum dan penjelasan normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal, begitu. Jadi yang mengamandemen atau merubah undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar, yaitu MPR, pasal 3 ya, ayat 1, dan dihadiri oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Diajukan
dan diusulkan perubahannya. Begitu. Selanjutnya, proses pembentukan ketetapan MPR. Jadi di sini yang pertama pembicaraan tingkat 1, rancangan ketetapan, pembicaraan tingkat 2 yaitu rancangan keputusan, pembicaraan tingkat 3 yaitu sudah dibentuk panitia ad hoc MPR, dan pembicaraan tentang tingkat 4 yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna MPR. Selanjutnya proses pembentukan undang-undang atau Perpu. Nah, di sini banyak ya prosesnya, mulai dari DPR mengajukan rancangan undang-undang kepada Presiden, lalu Presiden mengesahkannya, begitu ya. Selanjutnya peraturan pemerintah, ada beberapa tahap juga, bisa kalian baca di sini. Selanjutnya peraturan Presiden juga ada, harus disahkan juga ya, jadi peraturan-peraturan itu harus disahkan. Selanjutnya peraturan provinsi juga sama dengan DPRD bekerjasama dengan gubernur, begitu. DPRD kota kabupaten juga sama ya. Selanjutnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagaimana kita menaati peraturan undang-undangan, yaitu sikap patuh atau sikap taat, disiplin, begitu, ada perilaku disiplin. Jadi dimulai dari pengetahuan hukum, kita harus tahu perilaku-perilaku yang diatur di dalam hukum. Selanjutnya pemahaman hukum. Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Selanjutnya adalah menentukan sikap hukum dan pola perilaku yang cocok dengan atau yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan di sekolah, di tempat kerja, masyarakat, lingkungan, dan pada zaman ini adalah lingkungan internet, yaitu di media sosial. Baik, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.